Bab 164. Pertempuran yang intens. Jika seseorang ingin bertarung melawan serigala mahkota guntur, seseorang harus menyerang terlebih dahulu. Kekuatannya terlalu besar, dan jika dibiarkan masuk ke desa, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar dan kerusakan. Kemampuan grup ini sangat besar. Dengan peringkat 4 klan Gu Yuebo sebagai pemimpin, dan para tetua sebagai dukungannya, mereka adalah kekuatan menyerang yang kuat. Gelombang serigala melonjak hebat, namun mereka menentangnya dengan kerjasama yang hati-hati dan kompak. Seolah-olah kelompok itu adalah kapal perang, membelah ombak terpisah, maju dengan berani. Kemanapun mereka pergi, mereka praktis menyapu semuanya di jalan mereka. Semakin dekat mereka dengan serigala mahkota guntur, semakin banyak tekanan yang datang dari gelombang serigala meningkat. Gu Yuebo tenang dan tenang. Tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menebas di depannya. Suos. Bilah bulan berwarna emas, sebesar orang dewasa, terbentuk dalam sepersekian detik dan terbang ke arah depan. Suos, suos, suos. Setelah terbang keluar untuk beberapa meter, bilah bulan ini tiba-tiba mengalami perubahan, dan dari satu bilah berubah menjadi 3. 3 pedang bulan terbang berdampingan satu sama lain, menghasilkan suara angin bersiul saat dibajak membuka 3 jalur berdarah seperti pisau memotong daging. Banyak serigala jatuh tanpa kecuali. Tungkai yang patah terbang ke udara, darah mengental dan tangisan serigala terdengar tanpa henti. Seekor serigala petir hiruk-pikuk meraung dan mulai bergegas menuju Master Gu dari sisi kanan. Biarkan aku. Seorang sesepuh klan tiba-tiba berubah dari penampilan kurus dan kering, berubah menjadi pria gemuk besar dalam satu nafas. Dengan keras, dia menggunakan perutnya yang bundar dan mengirim serigala petir yang gila terbang menjauh. Serigala petir hiruk-pikuk datang dalam aliran deras, dan semakin besar kekuatan tabrakan semakin kuat pantulannya. Benda itu dilemparkan melayang tinggi ke udara, memotong busur dan akhirnya jatuh ratusan meter jauhnya. Para tetua lainnya menunjukkan segala macam kemampuan. Ada beberapa yang berambut panjang seperti jarum, terus menembak dan menyapu serigala. Beberapa dari mereka memiliki tubuh ditutupi dengan baju besi ringan, dengan paksa menembus robek dan menggigit serigala. Serigala mahkota guntur pergi dari keadaan setengah duduk dan perlahan-lahan bangkit. Itu menatap dengan kuat pada Master Gu yang bergegas menuju dirinya sendiri, dan mata gelap serigala itu berkedip dengan peringatan. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan rendah, mengungkapkan taring serigala yang tajam dan bergerigi. Setiap serigala petir hiruk-pikuk dan serigala petir berani yang mendengar lolongannya segera bangkit dan bergegas menuju Master Gu. Master Gu langsung diperlambat dalam tugas mereka, menerima penghalang besar. Pemimpin klan. Aku akan menyerahkannya padamu, tetua klan. Kamu harus menang. Banyak mata melotot dan berkumpul pada mereka. Jumlah teriakan dan teriakan yang tidak dikenal terdengar dari kedalaman hati klan. Ini adalah pertempuran yang paling penting. Jika mereka kalah dalam pertempuran, seluruh klan akan menghadapi bahaya disapu bersih. Jika kemenangan terjamin, maka mereka akan bertahan melawan saat yang paling sulit dari gelombang serigala. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan hidup dan mati klan Gu Yue. Tak satu pun dari para tetua mundur. Mereka mendorong ke depan, sambil berlumuran darah. Meskipun mereka tidak kehilangan angka, tidak ada yang terhindar dari cedera. Meskipun mereka tidak kehilangan angka, tidak ada yang terhindar dari cedera. Mereka menghilangkan semua rintangan di sekitarnya, sampai mereka menghadapi serigala mahkota guntur, lalu menyerbu ke sana. Gu sinar terapi. Tiba-tiba seorang tetua klan wanita setengah baya mengulurkan kedua tangannya, dan cahaya putih murni, hangat menggelegak maju. Cahaya pertama mengalir ke tubuh pemimpin klan, dan kemudian tercermin ke masing-masing tetua klan lainnya. Ini adalah Gu penyembuhan peringkat 3 dengan sifat efek area, dan itu bisa langsung menyebabkan luka pada Master Gu untuk berhenti berdarah. Luka ringan akan pulih sepenuhnya, sementara luka berat akan sembuh setengahnya. Terus berjuang. Gu Yuebo meraung keras. 5 tetua klan mengusap tangan mereka ketika mereka mendengar sinyal, dan mengirim bilah bulan terbang ke langit. Tiba-tiba seorang tetua klan meraung ketika semua otot di tubuhnya meletus dan mengembang 3 kali, menjadi kera raksasa bulu putih. Itu melompat di depan kelompok, tangannya bergabung. Gu Yuebo melangkah kedua tangannya, dan dengan raungan rendah, kera itu menendang dari tanah dan merentangkan pinggangnya, menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melemparkan Gu Yuebo ke langit. Gu mengajak bulan. Gu Yuebo merentangkan tangan kirinya, itu menghasilkan cahaya bulan ungu kabur, seperti pusaran air. Bilah bulan yang ditembakkan oleh para tetua klan ke langit semuanya diserap dan dianeksasi oleh cahaya bulan ungu ini. Memotong. Mata Gu Yuebo bersinar saat dia berteriak dengan suara keras, membelah udara dengan telapak tangannya dari atas ke bawah.
Bang! Bilah bulan ungu seperti angin dan halilintar bergema lebih besar dari kereta kuda terbang menuju serigala mahkota guntur. Bilah bulan ini terlihat lambat tetapi sebenarnya cepat dan dalam sepersekian detik ia mencapai sasarannya. Serigala mahkota guntur melolong dan pada saat terakhir sebuah armor cahaya guntur muncul di tubuhnya. Bam! Pada saat berikutnya, sebuah ledakan hebat terjadi ketika langit diliputi petir biru yang menakutkan melawan cahaya bulan ungu yang memikat. Banyak orang menyipit saat gelombang kejut menyebar dari benturan, membuat serigala petir biasa terbang di sekitarnya. Ketika cahaya yang kuat menghilang, Master Gu sudah terlibat dalam pertempuran dengan serigala mahkota guntur. Para tetua klan semuanya sangat berpengalaman dan terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Seorang Master Gu tua dengan rambut putih mengambang menembakkan jarum dari sana tanpa henti seperti hujan. Di sisi lain, seorang Master Gu wanita mengeluarkan api dari lubang hidungnya seperti ular yang masih hidup dan dia menyemburkan gelombang api oranye dan menyerang dua sisi pada saat bersamaan. Ada 3 Master Gu lainnya, satu berubah menjadi kera putih, sementara yang lain mengubah otot-ototnya menjadi baja dari kepala hingga kaki saat mereka berdua mencoba mengekang serigala mahkota guntur. Master Gu lainnya melempar gu boneka yang tak berujung, menuangkan esensi purba dan mengubahnya menjadi tentara rumput lapis baja atau pelayan kayu dengan tombak merah, menggunakan mereka sebagai makanan ternak untuk menarik serangan yang masuk. Master Gu penyembuhan berdiri di lingkaran luar, menggunakan gu sinar terapi dari waktu ke waktu. Di samping mereka ada Master Gu pertahanan, memberi mereka perawatan dan perlindungan. Serigala mahkota guntur telah dipukuli dengan buruk. Tungkai depan kanannya memiliki luka besar, darah mengalir tanpa henti. Ini adalah hasil dari serangan bilah bulan ungu beberapa saat yang lalu. Itu meraung terus-menerus karena telah jatuh ke dalam perangkap yang direncanakan dengan baik oleh Master Gu. Bahkan jika itu memiliki semangat untuk melawan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Master Gu meliuk-liuk dan melompat-lompat seperti kutu pada kucing atau anjing. Mereka terus bergerak dan menarik ruang saat mereka bekerja dengan kimia sepenuhnya. Tetapi situasi yang baik tidak berlangsung lama karena serigala mahkota guntur perlahan mulai beradaptasi, sementara luka di tubuhnya tidak berhenti sembuh. Jelas bahwa ia memiliki gu penyembuhan di tubuhnya. Ini adalah berita yang sangat buruk. Keberadaan gu penyembuhnya akan berarti bahwa ini adalah perang gesekan. Gu liar bisa menggunakan esensi alami langsung dari udara, sementara Master Gu hanya bisa menggunakan esensi purba dari lubang mereka sendiri. Setelah pertempuran mencapai 15 menit kemudian, serigala mahkota petir tiba-tiba melolong ke arah langit dan semburan kilat menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara kecepatannya meningkat tajam 2 kali lipat. Tetua yang telah berubah menjadi kera putih tidak bisa mengelak pada waktunya. Tidak dapat bereaksi terhadap perubahan ini, ia digigit oleh serigala mahkota guntur dan tengkoraknya terbelah menjadi 2 oleh tarikan serigala itu. Serigala mahkota guntur telah merobek garis di medan perang, dan dengan gesekan terus-menerus dari ekornya, arus listrik biru keunguan mengalir deras. Master Gu hanya bisa mundur tanpa henti. Pada saat berbahaya ini, pemimpin klan Gu Yuebo menonjol. Dia adalah ahli peringkat 4 dengan serangan yang kuat dan pertahanan yang unggul, seperti pilar tengah grup menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan situasi. Batu gunung pecah dan bayangan menghilang saat pertempuran kelompok membesar. Ekornya menghancurkan medan perang, dan tidak ada satupun serigala petir berani memasuki medan pertempuran. Situasi medan pertempuran menjadi semakin menyedihkan. Cedera serigala mahkota guntur menjadi lebih berat dan lebih buruk, pendarahan tidak bisa berhenti, dan tulang bisa dilihat pada luka yang lebih dalam. Pada saat yang sama, Master Gu juga menderita kerugian besar. Sejauh ini mereka telah kehilangan 6 tetua klan. Jika bukan karena pengiriman datang untuk membantu pertarungan yang segera dan mendesak dari klan desa, pertempuran mungkin sudah lama runtuh. Semuanya berdiri kuat memegang adalah kunci kemenangan. Gu Yuebo membunuh sampai matanya merah dan suaranya serak saat dia memberikan segalanya untuk membangkitkan semangat. Tetapi pada saat ini, serigala mahkota guntur tiba-tiba mengamuk dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya merah terang. Gu mengamuk, Gu peringkat 4. Kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan atribut lainnya dari serigala mahkota guntur tiba-tiba naik 2 kali lipat dari pangkalan aslinya. Cerak! Ada suara keras saat menggesek cakar kanannya, mengubah seorang tetua klan menjadi bubur daging lengkap. Dengan lambaian ekornya, suara angin meletus dan jaring listrik terbang keluar, menjebak ladang rumput dan boneka kayu, lalu membakar semuanya menjadi arang. Aku tidak bisa lagi mengikuti, bonekaku sudah habis. Seorang tetua berteriak ketakutan. Dengan situasi yang berubah dengan cepat menjadi lebih buruk, teror Raja Binatang Segudang dilepaskan sepenuhnya, membuat semua orang putus asa.
Alis Gu Yuebo terkunci rapat dan sepertinya dia akan mematahkan giginya ketika dia tiba-tiba berteriak perangkap gunakan ular rantai besi. Ketika para tetua klan mendengar ini, mereka terpesona dalam hati mereka. Awal selama dimulainya gelombang serigala, mereka sudah menunjukkan taktik pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah metode yang hanya boleh digunakan ketika tidak ada pilihan lain. Winsner Gu. Seorang tetua berteriak dan dari lubang hidungnya terdengar angin hijau melingkari cakar mahkota serigala. Rawagu. Seorang tetua yang lain meraung dan berjongkok menurunkan kedua tangannya dan membanting tanah. Seketika, bumi di bawah serigala mahkota petir berubah menjadi lumpur. Dengan serangan serentak ini, gerakan serigala mahkota guntur diperlambat pada saat itu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, para tetua lainnya mengulurkan tangan mereka, dan dari lengan baju dan celananya, gelombang bayangan hitam keluar. Bayangan hitam itu seukuran kepalan tangan, dan masing-masing panjangnya sekitar 2 meter. Jika diamati dengan cermat, orang akan melihat bahwa setiap bayangan hitam adalah gu ular. Ular ini berbentuk seperti rantai besi, seluruh tubuhnya berwarna hitam suram. Gulungan cincin logam dirangkai dan dihubungkan bersama, dan hanya kepala ular yang terlihat normal. Saat terbang, ular itu menggeliat di tanah dengan cepat memanjat ke tubuh serigala mahkota guntur. Kepala dan ekor mereka kemudian terhubung dan saling cocok membentuk jaring logam dalam sekejap mata, mengambil akar dari tanah dan menjebak serigala mahkota guntur di tempat. Tetapi situasi ini hanya sementara, karena serigala mahkota guntur berjuang terus-menerus, satu persatu, rantai besi akan putus. Hanya dalam 5 hingga 6 menit, ular-ular logam ini akan benar-benar hancur, tidak lagi menjebak serigala mahkota guntur. Ciguang, Suping, tetap di sini dan hentikan kawanan serigala dari menyerang rantai logam. Kalian semua kembali ke desa bersamaku. Gu Yuebo berteriak. Dia sebenarnya telah memilih untuk mundur. Namun para tetua klan lainnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut, mereka sudah tahu niat pemimpin klan. Mereka bergegas kembali ke desa, dan segera seorang tetua klan datang ke arah mereka dan berkata, Tuan klan, semuanya sudah disiapkan. Gu Yuebo mengangguk memerintahkan kelompok itu untuk pergi ke paviliun klan. Di alun-alun sebelum paviliun klan, sudah ada hingga 100 Master Gu duduk di tanah. Master Gu ini terutama mereka yang terluka parah dan tidak bisa memasuki pertempuran dalam waktu singkat. Setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi tenang menghadapi kematian tanpa rasa takut. Sementara bagi mereka yang masih memiliki kemampuan untuk berperang, mereka berjuang di garis depan. Dengan pertempuran mencapai saat ini, klan sudah memberikan segalanya. Dalam situasi yang mengerikan ini, bahkan manusia telah dimobilisasi. Dengan menggunakan masing-masing dan setiap kehidupan manusia untuk diubah menjadi dinding daging, menghalangi arus serigala untuk sementara waktu, ini memberi para Master Gu waktu untuk pulih dan berkumpul kembali. Gu Yuebo dan tetua klan pergi ke ruang leluhur paviliun klan. Di bawah lambang peringatan leluhur mereka, mereka semua berlutut di lantai. Terhadap leluhur besar di atasku, kami keturunan sangat malu. Gelombang serigala bergolak dan desa telah jatuh ke dalam situasi hidup dan mati. Kami memohon leluhur besar kita untuk datang dan membantu kita. Ketika Gu Yuebo selesai berbicara dengan suara rendah, aula leluhur jatuh ke dalam kesunyian yang dalam. Tetesan-tetesan. Beberapa darah tetua klan merembes keluar dari luka-luka yang dibalut dengan tergesa-gesa, menetes ke lantai. Gu Yuebo dan sisa tetua klan menahan napas, bahkan tidak berani terengah-engah atau bernapas keras. Kembali pada hari itu, ketika pemimpin klan generasi pertama merasa kematiannya mendekat, ia berangkat meninggalkan desa. Sebelum kepergiannya, dia meninggalkan surat wasiat. Itu berbicara bahwa jika klan akan jatuh ke dalam bahaya binasa, mereka bisa berdoa di depan lambang peringatannya. Pada saat itu, cacing-cacing Gu akan turun dari langit dan membantu desa melewati situasi yang sulit. Sepanjang sejarah, klan Gu Yue telah menderita melalui krisis besar beberapa kali, dan mereka telah menghadapi bencana seperti ini. Ini adalah kartu truf terakhir klan Gu Yue.